Kelompok 3 terdiri atas saya Dwi Putra Noviantara, absen 10. Saya Regina Tanila Satyawati, absen 28. Saya Kori Bujana, absen 33. Saya Neza Mila Putri, 26. Saya Sofi Isnaini, absen 32. Dan terakhir saya Nathanael Dimas Prakoso dari absen 25. Jepang melakukan ekspedisi ke Asia Tenggara dan Indonesia. Yang pertama adalah Jepang meninggalkan politik Sakoku. Politik Sakoku adalah kebijakan luar negeri Jepang yang mengatur bahwa orang asing yang tidak diizinkan masuk ke Jepang maupun orang Jepang yang tidak diizinkan meninggalkan Jepang dengan ancaman hukuman mati. Yang kedua, pelaksanaan restorasi Meiji. Ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu pada tahun 1866 sampai 1869. Latar belakangi oleh kondisi Jepang saat itu yang mengalami krisis ekonomi dan politik akibat kebijakan Shogunan Tokugawa. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai invasi Jepang ke negara Filipina. Invasi ini dilakukan oleh tentara angkatan ke-14 Angkatan Darat ke-14 Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Masahiro Hama. Penyerbuan ini dilakukan 10 jam setelah Jepang melakukan penyerangan ke pelabuhan Angkatan Laut Amerika Serikat yang ada di Hawaii, tepatnya Pearl Harbor. Selama menduduki Filipina, Jepang telah menewaskan antara setidaknya 500 sampai 1 juta orang warga Filipina. Jepang sendiri menduduki Filipina selama 3 tahun, dari 1941 sampai 1944. Nah, setelah Jepang menginvasi Filipina, tepatnya 9 hari kemudian, 8 tambah. Setelah Jepang melakukan invasi ke Filipina, kemudian seminggu kemudian, tepatnya 15 Desember 1941, Jepang mulai mengekspansi wilayah negara di selatannya, yaitu tepatnya di Pulau Borneo, yang pada saat itu masih berada di jajahan Inggris dan Hindia Belanda. Pulau Borneo sendiri memiliki 5 teritorial terbaik, yaitu 4 di utara di bawah kekuasaan Inggris, yaitu Sabah, Sarawak, Labuan, dan Brunei. Sedangkan di wilayah selatan masih dimiliki wilayah Hindia Belanda. Walaupun pada tanggal 15 Desember Jepang melakukan invasi, tetapi Jepang baru bisa menguasainya pada tanggal 1 April 1942, yaitu 5 bulan setelah pendaratan. Jepang baru bisa menguasai dan bisa mengusir tentara Inggris. Borneo sendiri dipilih karena Borneo kaya akan sumber daya minyaknya. Hal inilah yang membuat Borneo menjadi target utama Jepang untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam rangka invasi ke wilayah negara Asia Tenggara. Baik, di sini saya akan menjelaskan invasi Jepang pertama kali di Asia Tenggara, lebih tepatnya di Malaya atau sekarang lebih dikenal dengan Malaysia. Pada tanggal 8 Desember 1941, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Tomoyuki Yamashita berhasil mendarat di Kota Baru, Britania, Malaya. Pasukan Jepang yang berjumlah 70.000 orang ini bertugas untuk menyerang Malaya dari pasukan Inggris dan sekutunya. Pada rangkaian invasi Jepang ke Malaya, 3 hari setelah pendaratan, lebih tepatnya pada tanggal 11 Desember 1941, Jepang mulai membom Penang dan kemudian besoknya jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 12 Desember 1941. Yang kemudian Jepang terus maju ke selatan dan merebut Ipoh pada tanggal 26 Desember 1941. Terjadi pertempuran pada rangkaian invasi Jepang ke Malaya 3 hari setelah pendaratan, lebih tepatnya pada tanggal 11 Desember 1941, Jepang mulai membom Penang dan kemudian jatuh ke tangan Jepang pada tanggal 12 Desember 1941. Kemudian Jepang terus maju ke selatan, merebut Ipoh pada tanggal 26 Desember 1941. Kemudian pada tanggal 30 Desember sampai 2 Januari
Singapura yang merupakan pangkalan utama militer sekutu menjadi sasaran utama Jepang. Britania Raya dari pasukan Singapura menyediakan kontingen perang terbaiknya untuk menghadapi Jepang, termasuk adanya kapal perang HMS Prince of Wales dan kapal perang HMS Repulse. Dan akhirnya pada tanggal 15 Februari 1942, Legend Arthur Ernest Percival dan tentara Britania Raya menyerah kepada Jenderal Tomomi Yamashita. Sebanyak 130.000 tentara India, Australia, dan Britania Raya menjadi tahanan perang dan Singapura jatuh ke tangan Jepang. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang operasi militer ke Burma. Di tengah saya tidak menemukan pemimpin, jadi di sini tak saya kosong ya. Ya, selanjutnya ada pendaratannya. Tentara Jepang masuk ke Burma dari Thailand dengan melewati wilayah pegunungan pada tanggal 20 Januari 1942. Sedangkan tujuan militer Jepang ke Burma adalah bagi kepemimpinan militer Jepang, penaklukan Burma merupakan tujuan strategis yang vital setelah dibukanya permusuhan dengan Inggris dan Amerika Serikat. Penduduk Burma akan mengganggu hubungan pasukan kritis ke Cina. Juga orang Jepang tahu bahwa karet adalah salah satu dari sedikit sumber daya vital militer di mana Amerika Serikat tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kejadian khususnya adalah pasukan sukarela independen Burma yang dibentuk Jepang lebih dulu masuk dibanding tentara Jepang. Mereka masuk ke Rangon pada tanggal 8 Maret 1942 dan mengalahkan pasukan Inggris. Dengan demikian dimulailah pendudukan Jepang. Namun setelah itu perlawanan masih terus dilanjutkan di daerah utara sampai Mandalay jatuh pada tanggal 1 Mei 1942. Sekian. Nah, jadi setelah Jepang melakukan perjalanan di Asia Tenggara, akhirnya pun Jepang mendarat di Indonesia, lebih tepatnya di Sulawesi, pada tanggal 8 sampai 9 Januari 1942 yang mendarat di Minahasa. Kedatangan Jepang di Sulawesi ini dipimpin oleh Kazuyo Tanaka, Kunizo Mori, serta Toyoaki Moriuchi. Pasukan Jepang langsung bergerak cepat untuk menguasai 3 tempat utama, yaitu Pangkalan Udara Kalawiran, pantai utara dan selatan kota Manado, serta Vietnam. Meskipun semenanjung Minahasa tidak mengandung bahan baku atau instalasi teknis yang strategis, namun nilai-nilai ternyata tetap penting karena terdapat beberapa pangkalan yang bagus untuk pesawat amfibi serta pangkalan angkatan laut. Setelah dari Sulawesi, Jepang pun bergerak ke Balikpapan dan Sendari, lebih tepatnya pada tanggal 23 Januari 1942 yang mendarat di Balikpapan, dipimpin oleh Mayor Jenderal Sujiwo Sakaguchi. Setelah menduduki kilang minyak di Tarakan dalam pertempuran Tarakan, Angkatan Darat Jepang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Sujiwo Sakaguchi dari data Seman Sakaguchi bergerak menuju ke kota Balikpapan dengan harapan kilang minyak di sana belum hancur. Terjadi pertempuran di Balikpapan di lepas pantai kota dan pelabuhan produksi minyak utama Kalimantan, lebih tepatnya di Borneo. Setelah Balikpapan berhasil dikuasai, bersamaan dengan operasi untuk menguasai kota Banjarmasin, pada tanggal 24 Januari 1942, armada gabungan Jepang mulai melaksanakan operasi untuk menguasai kota Kendari dengan sasaran utamanya adalah lapangan udara Kendari 2 karena lokasinya yang strategis dan kualitas infrastrukturnya yang bagus. Kemudian Jepang pun menaklukkan Sumatera. Pada dini hari tanggal 15 Februari 1942, sebuah konvoi pasukan Jepang yang terdiri dari 8 kapal berhasil mendarat di pelabuhan Muntok yang berada di Pulau Bangka. Pendaratan pasukan Jepang di Pulau Muntok ini adalah untuk menguasai lapangan terbang yang akan digunakan untuk mendukung operasi militer di Pulau Sumatera. Setelah mencapai wilayah pantai, Batalion ke-1 dari Resimen Infanteri ke-229 yang dipimpin oleh Kapten Orita Masaru berhasil menguasai Mercusuar, kota dan lapangan terbang Muntok pada pukul 08.30 pagi. Kota Palembang merupakan sasaran prioritas tinggi bagi pasukan Jepang di Pulau Sumatera karena di sana merupakan lokasi dari beberapa kilang minyak terbaik di Asia Tenggara. Selanjutnya operasi militer ke Pulau Timur. Dari Sumatera, Jepang tidak langsung menuju ke Pulau Jawa, melainkan malah ke Pulau Timur karena Pulau Timur merupakan tempat pengisian bahan bakar kapal sekutu. Nah, tujuan Jepang tidak langsung ke Jawa, melainkan langsung ke Pulau Timur ini bertujuan untuk agar Hindia Belanda terisolir dari sekutu. Jadi posisi Hindia Belanda pada saat itu semakin terdesak. Operasi militer tersebut dipimpin oleh Sadashi
Doiyutsu Tsuchidashi mendarat di Pulau Timur pada tanggal 17 Februari 1942. Nah, di Pulau Timur ini terjadi beberapa peristiwa, yaitu pada tanggal 22 sampai 23 Februari 1942. Yang pertama, pada 22 Februari 1942, Jepang pada pukul 17.00 mengirim 9 pesawat untuk menjatuhkan bom di samping pasukan Sekutu, sehingga membuat Sekutu kehabisan amunisi dan melarikan diri ke arah timur. Nah, pada tanggal 23 Februari 1942, pada saat Hindia Belanda sedang hendak melarikan diri ke arah timur, tiba-tiba Hindia Belanda berpapasan dengan Jepang, sehingga Jepang berhasil menangkap Sekutu di sekitar Teluk Naibuna. Lalu setelah dari Pulau Timur, Jepang menuju ke Jawa. Penyerangan 3 arah Sekutu, yaitu dari barat, yaitu dari Sumatera, lalu dari utara, yaitu dari Pulau Kalimantan, dan dari timur melalui Pulau Sulawesi dan Bali. Lalu Jepang mendaratkan pasukan di 3 tempat sekaligus yang merupakan 3 pusat pemerintahan Hindia Belanda pada waktu itu, yaitu pada tanggal 1 Maret 1942 di Teluk Banten, Eretan Wetan Jawa Barat, dan Kragan Jawa Tengah, dan mulai menyerang daerah pusat pemerintahan Belanda. Setelah Jepang mendarat ke Pulau Jawa, terjadi pertempuran di Laut Jawa pada tanggal 27 Februari 1942 yang dipimpin oleh Laksamana Takeo. Pada 27 Februari 1942, Jepang memasuki timur Laut Jawa dengan membawa 2 kapal penjelajah berat, 2 kapal penjelajah ringan, dan 14 kapal perusak untuk menghadapi Sekutu yang dipimpin oleh Laksamana Takeo. Sebenarnya kapal-kapal ini memiliki nama-namanya, tapi tidak saya cantumkan karena terlalu panjang. Nah, dalam pertempuran ini, selama 1 jam, Jepang dan Hindia Belanda saling menembak. Kapal penjelajah berat HMS Excel terkena peluru kaliber dari kapal penjelajah berat IJN Nazi, yaitu yang ini dari Jepang dan yang HMS itu dari Belanda, sehingga menurunkan daya listrik dan kapal Hindia Belanda mengalami penurunan kecepatan. Diikuti keluarnya kapal dari formasi, mengakibatkan insiden ini memicu terjadinya kekacauan. Nah, setelah 2 hari atau 2-3 hari berikutnya, kondisi lebih tenang. Kapal HMS Exeter kembali ke Surabaya dan tidak melarikan diri, tapi mereka akhirnya kembali ke Surabaya lalu berpapasan dengan Jepang. Nah, setelah terjadi pertempuran di Laut Jawa, selanjutnya terjadi juga pertempuran di Selat Sunda pada tanggal 28 Februari 1942 yang dipimpin oleh Imam Nurah Hitoshi. Kapal Sekutu yang tiba di Selat Sunda sudah tergabung oleh kapal armada Jepang. Serangan Jepang lagi-lagi menenggelamkan kapal IJN Ryujomaru setelah berhasil menenggelamkan HMAS Pearl, kapal-kapal Jepang. Mulai memfokuskan serangan kepada kapal USS Houston. Setelah terkena 3 torpedo dan tembakan meriam yang merusak kerangkanya, USS Houston akhirnya tenggelam. Berikut merupakan penjelasan yang telah kami sampaikan. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman. Jawa